kamar kau nak, ini tipis sekali kasurnya. Mana makan kau nak, ini lauknya. Justru anak itu menangis, ibu yang menguatkan mereka. Mak, kasurku begini, bagus. Kalau kau di rumah, di lantai kau kuat. Mak, lauknya begini, bagus. Kalau kau di rumah, nasi sama sambal garam kau kasih. Sambal tuk-tuk sekali-sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you today? Biado anak ita sasudena. Apa kabar semua Bapak Ibu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mur wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Habis sholat subuh tadi, saya langsung keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Jumpa lontong sayur, baru sampai di Ujung Batu. Dari Ujung Batu lanjut perjalanan, terbangun mata saya terbuka. Sudah di mana kita? Sudah di Sumatera Utara. Kenapa? Jalannya berlobang. Lanjut lagi perjalanan, saya tengok pasar, orang sudah melambaikan tangan. Oh, kita sudah sampai rupanya. Di mana ini? Pasar Sosa. Sudah sampai kita? Belum. Belum juga sampai. Naik turun, naik turun, naik turun. Ramai sudah menyambut. Sampai kita? Belum. Naik jembatan titian Sirotol Mustaqim. Setelah itu barulah sampai di taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman surga, maka ikutlah kamu makan dan minum. Di mana itu taman surga? Majalisud dzikri, majlis zikir dan majlis ilmu. Inilah taman surga Nizamul Hikmah. Seandainya orang Nizamul Hikmah, desa Tamyang, kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas. Ustaz kok ingat ada tulisannya di sana. Seandainya orang desa Tamyang ini padang sawitnya sejauh mata memandang, maka kalau sawit itu mati 25 tahun tak meninggalkan apa-apa. Apalagi sebagian yang udah tua-tua sawit, udah mau replanting. Seandainya orang desa Tamyang ini meninggalkan rumah yang mewah, yang megah, tinggal, akan menjadi rumah hantu. Karena yang punya sudah meninggal dunia.
Tapi berapa beruntungnya orang desa Tamiang yang ditinggalkan adalah majelis ilmu, majelis zikir bernama pesantren Nizamul Hikmah. Inilah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat nanti, insyaallah. Kira-kira orang desa Tamiang ini beruntung apa tak beruntung? Orang yang paling beruntung adalah orang desa Tamiang, karena di desa mereka ada pesantren Nizamul Hikmah. Maka dari sini akan keluar para alim ulama dan pemimpin masa depan, insyaallah. Maka saya mohon kepada Bapak Ketua DPRD yang hadir bersama kita, mudah-mudahan Bapak Ketua DPRD sehat walafiat. Ketika sidang paripurna ketok palu, maka sampaikan di sana sekian persen dari APBD Padang Lawas untuk pondok pesantren dan anak-anak yang berprestasi. Betul? Jabatan tidak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Tapi tanda tangan pejabat-pejabat yang dipakai untuk pondok pesantren, itulah yang akan mengalir sampai hari kiamat, insyaallah. Amin ya rabbal. Hadir bersama kita Bapak Kapolres dengan baju seragamnya, dengan pistolnya. Mumpung pistol itu masih besi, nanti pistol besi itu ditarik oleh negara, tinggal pistol air. Nanti baju seragam itu akan ditarik oleh negara, pensiun. Maka ketika masih ada jabatan, kumpulkan kapolsek-kapolsek, kumpulkan semua polisi-polisi, kutip zakat potong atas, infak, wakaf dan sodako, salurkan ke pondok pesantren, pembangunan kelas dan asrama, itu akan mengalir. Walaupun kita bukan ulama, bukan ustadz, bukan penghafal Quran, mengalir pahalanya sampai hari kiamat, insyaallah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, pejabat yang tidak dapat saya sebutkan namanya hari ini, yang berada di atas maupun di bawah, bukan berarti yang paling tinggi di tengah bunga-bunga di atas pentasnya lebih mulia daripada yang di bawah di atas tanah. Boleh jadi yang di bawah, yang di atas tanah tidak beralas karpet, yang dari tadi duduk lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Betul? Diaminkan orang ini pula. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalah arti pentas ini? Ini hanya pentas dunia, betul? Ustaz Abdul Somad tinggi di atas ini hanya sementara azan Jumat. Masuk waktu sholat Jumat, Abdul Somad pun selesai, dan setelah itu dia pun pulang meninggalkan pentas. Siapa yang mau merasakan gimana rasanya di atas pentas ini, habis acara ini naiklah ke atas. Apa rasanya di atas nih Pak Ustadz? Gamang melihat ke bawah, tinggi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang sedap cuaca di Nizamul Hikmah ini. Kata orang sekarang dunia ini sedang musim panas, betul? Tapi di Nizamul Hikmah suasananya sejuk. Saya merasakan tiba-tiba berhembus angin sejuk. Rupanya kipas angin sudah hidup. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang punya jabatan dengan tanda tangannya, tolong pondok pesantren. Yang punya seragam dengan seragamnya, tolong pondok pesantren. Ibu-ibu rumah tangga tidak punya jabatan, tak punya seragam, masukkan anak kalian ke pondok pesantren Nizamul Hikmah. Berikan mereka semangat kepada anak-anak. Kau kutinggalkan di pesantren ini, belajar di Nizamul Hikmah, jangan pulang sebelum tamat. Libur pulang sebentar. Di Nizamul Hikmah ini kalau anak-anak belajar di pesantren, dijenguk berapa kali dalam 1 bulan boleh menjenguk Pak Ustadz? Sebulan sekali. Setiap pekan dijenguk di Nizamul Hikmah.
Ustadz Abdul Somad dulu belajar di Deli Serdang, Sumatera Utara. Orang tua saya tinggal di Riau. Naik mobil 12 jam baru sampai Sampagul, sampai Pindah Pinggul. Barulah sampai ke Deli Serdang, Sumatera Utara. Mak saya menjenguk saya waktu di pesantren setahun sekali. Jadi kalian di Nizamul Hikmah ini beruntung, tiap minggu dijenguk. Memang kalau saya ceritakan nasib saya, nanti adik-adiknya akan bilang, itu derita lo kali. Setahun sekali dijenguk. Jangan menjenguk anak berbekal air mata. Jenguklah anak dengan semangat. Ini banyak ibu-ibu menjenguk anaknya ke pesantren, yang dibawanya hanya air mata, bukan nasihat. Mana kamar kau nak? Ini tipis sekali kasurnya. Mana makan kau nak? Ini lauknya. Justru anak itu menangis, ibu yang menguatkan mereka. Mak, kasurku begini, bagus. Kalau kau di rumah, di lantai kau kuat. Mak, lauknya begini, bagus. Kalau kau di rumah, nasi sama sambal garam kau kasih. Sambal tuk-tuk sekali-sekali. Bangkitkan semangat. Ibu siap membangkitkan semangat anak belajar di sini. Bangkitkan semangat anak ibu. Nanti setelah keluar dari pesantren Nizamul Hikmah, kalau ibu mau nangis, udah di jalan, udah sunyi, gak ada orang, banyak pokok-pokok sawit itu kan. Nah, pegang batang sawit itu, nangislah di situ. Bangkitkan semangat anak-anak kita. Inilah anak-anak pejuang yang akan melanjutkan dakwah Islam di masa akan datang. Takbir. Anak kau di mana? Anakku di SMP Plus. Anak kau di mana? Anakku di SMA Unggulan. Anak kau di mana? Itulah kadang nggak lulus kemarin, aku masuk dalam pesantren daripada jadi hantu. Kau pikir pesantren ini tempat pembuangan? Pesantren ini adalah tempat anak-anak paling cerdas. Itulah yang dimasukkan ke pesantren. Betul? Apanya yang betul? SMP pelajarannya satu tangan selesai. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Lulus. Tapi di pesantren Nizamul Hikmah, kita hitung sama-sama. Nahu, sorof, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, hadis, mustalah hadis, tajwid, arut qawafi, tambah lagi pelajaran umum, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Pancasila. Nggak cukup 20 jari tangan kaki untuk menghitung pelajaran di pesantren. Bangga tidak jadi anak pesantren? Di kota orang bingung belajar, enggak ada tempat olahraga, sempit, tak ada tanah lapang. Di Nizamul Hikmah mau lari klaim, silakan lari kemana? Larilah ke pokok sawit, badan sehat. Di kota orang belajar, bayar untuk kolam renang 50.000 satu jam. Di Nizamul Hikmah pergi ke tengah sungai, cucuk berenang selama-lamanya, sehat badan. Ada dosa, ada silap, ada salah, mandi tobat, niat dari tepi jembatan. Nawaitu huslat taubah, aku niat mandi tobat, terus ke bawah. Bukan cuman dosa hilang, nyawa pun bisa hilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka 6 tahun lamanya belajar. SMP Sanawiyah 3 tahun, SMA Aliyah 3 tahun. Setelah itu kalian akan terbang sejauh mata memandang. Akan ada di antara kalian yang dapat beasiswa ke Al-Azhar Kairo. Ada di antara kalian yang akan melanjutkan pelajarannya ke Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah. Ada santri perempuannya. Ada di antara kalian yang akan jadi dokter spesialis di Universitas Indonesia.
banyak juga yang mau dokter. Setiap anak-anak TK wisuda saya kasih ijazah, kau mau jadi apa? Dokter. Kau mau jadi apa? Polisi. Kau mau jadi apa? Dokter. Udah agak 20 barulah satu. Kau jadi apa? Ustaz Somad. Heran saya, kenapa lah anak-anak ini mau jadi dokter, mau jadi dokter, mau jadi dokter. Rupanya setelah tengok-tengok jadi dokter ini. Dokter ini martelnya kecil. Bukan macam tukang. Tukang di martelnya besar, gagangnya rotan, tenaga, lempang. Mohon maaf, jangan tertinggi. Jangan tersinggung ya Pak Tukang. Satu hari 200.000. Tapi dokter martelnya kecil aja. Pukul lutut 10 juta. Lutut kiri 10, lutut kanan 10, 20. Tukang jaga malam senternya batu baterainya 6. Dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh. 1 bulan 2 juta, 3 juta paling tinggi. Mohon maaf jangan tersinggung. Dokter senternya kecil aja. Baterainya 1. Buka mata, 5 juta. Banyak pasien yang takut tutup, karena buka tutup kabarnya lain harganya. Mudah-mudahan kalian jadi dokter. Nanti kalau kalian jadi dokter, kalian buat acara khitan massal ke tempat-tempat yang sulit ekonomi, susah orang menyunatkan anak. Hadiri khitan massal bersama dokter dan tabligh akbar Ustaz Somad. Daftarkan anak dan suami Anda. Tahu ada laki belum disunat kan? Ustaz Somad, ya ada yang mau ku sampaikan ini Pak Ustaz. Kenapa nggak disampaikan waktu pengajian tadi? Malu saya Pak Ustaz. Ini mau saya sampaikan 4 mata. Boleh Pak Ustaz? Jangan kan 4 mata, 3 pun bisa. Lakiku belum disunat Pak Ustaz. Loh, kok bisa? Dulu dia waktu mau sunat taman SD, dia termasuk anak yang bandel, lari. Setelah itu, itulah sampai sekarang belum. Maka insya Allah tidak ada alasan. Semua perbuatan baik tidak boleh ditunda-tunda. Yang mewakafkan tanah, begitu saya cerita wakaf langsung keluar kota. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Ini tukang cuma 2 orang aja yang bawa kota. Tolong naikkan ke atas nih, ini banyak ikan-ikan besar begini. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu kotak yang belakang, jalankan di atas meja. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ibu yang tidak bawa duit bisa masukkan ke dalam kotak itu cincin, gelang, rantai, subang, anting, gelang kaki, gigi emas. Ada, dapat. Ibu punya cincin, punya gelang, punya anting, punya subang, gelang kaki, punya rantai. Begitu nanti malam jam 12 sakratul maut, mati. Habis semua emas-emas ibu itu diambil bapak untuk nggak boleh sujud. Nggak mau mereka kawin lagi. Mereka nih suami setia yang nggak bisa berpindah ke lain hati. Paling cincin gelang ibu itu mereka belikan kebun sawit, mereka belikan ruko, berdagang di pasar Sosa. Sesudah itu baru orang itu kawin. Apa yang kekal abadi yang akan kita bawa setelah kita mati menghadap Allah? Tanah wakaf yang diwakafkan untuk pesantren Nizamul Hikmah. Inilah tanah yang kekal abadi. Tanah yang ditanam sawit habis dijual anak cucu. Tanah yang dibangun rumah habis dijual ahli waris. Tanah yang diberikan ke pesantren
akan kekal abadi. Alhamdulillah Ustaz Somad, selesai Ustaz ceramah di desa Tamiang kemarin, langsung berdatangan orang-orang mewakafkan tanahnya. Itu kebun sawit saya wakafkan. Kebun sawit siapa Pak? Enggak tahu. Gimana mewakafkan sawit punya orang? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini semua ini hidup, dan hidup ini pasangannya adalah Mimda Tema Taya Bahwati. Orang kaya? Siapa orang Tamiang ini yang sawitnya banyak, yang getah karetnya banyak, yang kelapanya banyak? Mati, betul? Pejabat? Polisi? Gak segan sama anggota dewan? Ada Pak Ketua DPR? Ustaz? Aku pun orang ini gak segan juga. Kalau mati Abdul Somad, dia tidak kaya yang bisa berwakaf, maka sedikit banyak yang kusampaikan ini diamalkan oleh adik-adikku, diamalkan oleh ibu-ibu, mudah-mudahan menjadi amal jariah insyaallah. Amin ya rabbal. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kawan. Sudah lama Abdul Somad ceramah, di Tamiang ini dihadiri ikan naik dari sungai itu ke atas. Itu ikan anak ibu itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari Jumat, hari Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari, hari yang paling mulia, hari Allah menciptakan Nabi Adam, hari Nabi Adam dikeluarkan dari surga, hari jatuhnya hari kiamat. Di hari Jumat yang barokah ini, kita berkumpul di tempat paling baik, majelis ilmu, berkumpul bersama orang baik, orang-orang beriman, bersama dengan hari paling baik, hari Jumat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah istiqomah iman dan Islam. Mati kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat yang terakhir keluar dari mulut kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang desa Tamiang, masyarakat Nizamul Hikmah ini, saya yakin doanya makbul. Betul? Mana bukti doanya makbul? Cuaca tidak panas dan tidak pula hujan, sejuk, macam ada awan yang menutupi kita dari atas. Mudah-mudahan berkat doa makbul Bapak Ibu, saya cuma minta satu doa, doakan supaya Ustaz Somad mati husnul khatimah. Langsung tutup dengan doa. Oh, cepat kali ceramah di sini ya. Ini udah masuk waktu salat Jumat. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik, supaya Bapak Ibu yang berwakaf berinfak bersedekah rezekinya berlimpah, supaya anak-anak semuanya soleh dan solihah, dijaga dari zina, dijaga dari narkoba, dijaga dari LGBT, dijaga dari perbuatan keji dan mungkar. Para alim, para ulama, pimpinan, guru-guru, tuan syekh kita diberikan Allah umur panjang, diberikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Bapak Ketua DPRD beserta anggota, Bapak Kapolres beserta anggota yang mengawal kita pada hari ini, diberikan Allah kebaikan, kebahagiaan dunia akhirat. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ilmu di Nizamul Hikmah ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita, tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita, ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta, saudara kami yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab kubur ya Allah. Wala aziban illa zawajta, yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah.
wala raghiban illa anjabta, yang belum ada anak berikan keturunan soleh solihah penghafal Quran ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, illa qadaitaha wa yassartaha, mudahkanlah tunaikanlah ya Allah. Rabbana hab lana minas solihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr wa makruh, jaga anak-anak kami ini dari segala perbuatan maksiat ya Allah. Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'hadan 'aziman mubarakan fi, jadikan pesantren Nizamul Hikmah pondok pesantren yang penuh dengan keberkahan. Allahumma ja'al tullabana wa talibatina, jadikan para santri-santriwati kami minal ulama'il amilin, menjadi para alim ulama. Takharraja min hadzal ma'had al-ulama waz-zu'ama al-mufassirun wal-usuliyun was-sufiyun wal-muhaddithun, keluar dari pesantren Nizamul Hikmah ini para alumni yang terdiri dari para ahli tafsir, ahli qiraat, ahli hadis, ahli fiqih, ahli aqidah, memegang panji-panji ahlus sunnah wal jamaah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma kama jama'atana fi hadzal makanil mubarak, sebagaimana kau kumpulkan kami siang ini di tempat yang penuh dengan berkah, fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, kumpulkan kami nanti di surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan, jaga ketertiban dan kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.